itu generasi, anak-anak itu yang akan mengisi kehidupan kota. Baik buruknya nilai yang ditanamkan di kota itu dimulai dari unsur kognitif anak-anak, pendidikan. Jadi taman itu adalah ruang pendidikan. Anak-anak itu dunianya bermain itu di luar. Pertanyaannya, masih tersediakah ruang buat anak-anak Jakarta? Program Kota Layak Anak diluncurkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2009 lalu. Gayung bersambut. Tahun 2015, pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menggaungkan program pembangunan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA. Karena selama ini kesan tuh kota sangat menafikan posisi orang-orang yang paling perlu perhatian. Selama ini kita kurang memperhatikan pertumbuhan anak. Apalagi dengan teknologi sekarang gadget, hidup makin individualis. Sulit itu untuk memulai dari mana kita untuk mewujudkan suatu kegiatan atau program yang memang punya kepedulian terhadap anak-anak. Sebetulnya itu semenjak zamannya Pak Jokowi ya sama Pak Basuki. Nah, ketika eranya itu muncul, dimulailah digagas dari apa? Dari ruang bermain untuk anak. Jadi konsep RPTRA itu adalah konsep revitalisasi taman-taman yang ada ditambahkan dengan konsep bagaimana konsep pemberdayaan anak masuk di dalamnya. Dulu Jakarta tuh banyak taman, apalagi namanya dulu istilahnya taman yang di kupat kumis, kumuh padat, kumuh miskin. Pokoknya kawasan kumuh harus ada satu taman, taman kota, taman lingkungan. Tapi ternyata dalam konteks konsepnya, fungsinya itu belum jelas. Tadinya ruang taman, tahu-tahu apa yang terjadi di kawasan kumuh, tempat jemuran, tempat kasur. Memang yang menarik adalah RPTRA itu mendapatkan dukungan anggaran yang cukup dan menjadi konsep besar lah dalam konteks penyediaan fasilitas maupun utilitas kota yang dikhususkan buat anak-anak. Taman itu public area, tentu harusnya taman itu juga harus menampung daya dukung dan daya tampungnya. Luas areal taman yang berapa, untuk jumlah penduduk berapa. Di Jakarta ini luar biasa penduduknya. Dalam 1 kilometer persegi itu kepadatannya hampir mencapai 16.000 sampai 20.000 orang. Jadi 1 hektar itu bisa lebih dari 100 orang. Pertanyaannya, masih tersediakah ruang buat anak-anak Jakarta? Melansir statistik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, jumlah anak usia 0 sampai 17 tahun Kecamatan Taman Sari pada tahun 2023 semester 2 berada di peringkat 38. Dan dari 8 kelurahan di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat,
Matahari Mapar menjadi satu-satunya air Petra yang ada. Luas dari Kelurahan Mapar 58,9 hektar yang dihuni oleh 19.500 sekian jumlah jiwa. Kepadatannya hampir 1 hektar itu diduduki oleh 330-an jiwa. Kemana mau bergerak, Pak? Depan rumahnya ada kali PHB. Terus dia kalau mau keluar lari-lari dikit nyemplung ke kali dong, ya kan? Terus nggak lama dari situ ada MCK. Memang daerah Kecamatan Masari ini sangat sulit untuk mencari lahan terbuka. Air Petra Matahari ini berdiri dari tahun 2017. Kita ada 700 meter, bangunan mungkin sekitar 400-an meter persegi. Kawasan Air Petra ini di tengah-tengah hunian padat. Ya, memang agak masuk ke dalam, jadi memang benar-benar berinteraksi banget dengan masyarakat. Kalau anak-anak ya sarana bermain futsal, latihan futsal. Lalu kita suka dekat sekolah Mapar yang sekolahnya itu memang lapangan kurang luas, jadi dia suruh bermain ke sini. Itu karena memang Mapar ini lapangan untuk bermain, sarana bermain itu sangat berkurang. Begitupun dengan jam buka. Jam buka mungkin kalau pada saat libur di Air Petra lain mungkin jam 8 atau jam 9 sudah tutup. Di sini saya sengaja jam 10 karena mengingat lingkungan sini anak-anaknya tuh jam 10 masih on gitu matanya. Jadinya ya kita harus ngikutin juga, daripada saya pikir dia bermain keluar, bermain di jalanan yang terkadang mengganggu warga sekitar gitu. Kita ada pendampingan dari PPAPP, idenya juga psikolog ya, psikolog anaknya juga kita juga ada, terusnya P2TP2A ada juga. Jadi misalkan ada anak bermasalah di wilayah, kena korban bully gitu ya, biasa kita ada pendampingannya. Saya melihat nih Air Petra ini masih sangat dibutuhkan, dan balita yang hadir di sini pun belum 50%, karena kita posisinya agak ini, kalau masih di RW 9 balita agak jauh ke sini. Ya, harapan saya mungkin ada lagi tumbuh pembangunan Air Petra ya, di wilayah tiap RW gitu ya. Jadi memang biar ruang untuk bermain anak tuh lebih baik dan lebih ada istilahnya gitu. Kalijodo itu memang bentuk revolusi atau reformasi. Bagaimana taman atau ruang hijau yang disfungsi. Paradigma yang negatif ini harus dirubah menjadi sesuatu yang positif. Bagaimana caranya merubah bentangnya, merubah tatanan lingkungannya. Pendekatannya apa? Pendekatannya merubah Kalijodo menjadi Taman Kalijodo. Taman yang punya nilai manfaat, khususnya bagi anak-anak. Masuklah konsep itu, ada peran swasta masuk. Pemerintah memfasilitasi. Bagus hasilnya, berubah kawasannya, hilang kegiatan negatifnya. Dia merupakan etalase Jakarta, frontage wajah kota di pertama kali turun dari bandara, terlihat dari atas. Apalagi Jakarta sebagai kota global, maka Air Petra pun harus menjadi cermin wajah kota yang ramah anak sebagai kota global. Pertanyaannya, kota itu ruang.
Ruang itu menanamkan nilai. Nilainya melalui apa? Ada namanya kekuatan struktur. Struktur itu apa? Peraturan, kebijakan, desain kota, konsep kota. Jadi ruang kota itu adalah bentuk struktur ruang untuk membentuk kultur. Kultur apa? Kultur berkota, kultur kehidupan, nilai-nilai. Itu kan kota. Nah, dari kota itu kan luas. Di mana dibentuknya? Di ruang kota. Karena ada juga teori yang mengatakan masyarakat membentuk ruang, ruang membentuk masyarakat. Nah, ruang inilah yang harus menjadi dasar bagaimana nilai-nilai itu ditanamkan. Anak kan itu generasi, anak-anak itu yang akan mengisi kehidupan kota. Baik buruknya nilai yang ditanamkan di kota itu dimulai dari unsur kognitif anak-anak, pendidikan. Jadi taman itu adalah ruang pendidikan. Siapa yang mengajarkan? Pengelolanya. Nilainya melalui apa tadi? Aturan-aturan. Nilai itu didapat dari mana? Dari pendampingan. Apakah yang pendampingan itu digaji atau tidak? Dia tenaga-tenaga terdidik atau tidak? Artinya masyarakat diajarkan kritis, disiplin melalui penanaman nilai. Kalau ke RPK, mohon maaf ya, nggak boleh main HP, jadi harus baca buku ya. Nah, disitulah taman itu memberikan garansi bahwa hak anak, hak orang itu akan mendapatkan haknya. Anak-anak kita susah mengakses untuk ke taman. Karena apa? Letak tamannya jauh dari permukiman. Kita ini kurang peduli sama taman. Bahkan membangun taman itu di ruang-ruang sisa. Kenapa? Karena harga tanah mahal. Semua ruang diekonomiskan. Di mana ruang yang tidak bermanfaat, itu dijadikan taman. Jadi bagaimana memanfaatkan taman-taman kota? Salah satunya melalui ePetra. Karena kesulitan kita adalah untuk menyediakan taman itu harga tanahnya terlalu mahal. Jadi sulit pemerintah untuk membangunnya. Taman itu kan jadi melting point-nya. Ketika semua orang memanfaatkan itu untuk menjadi ruang bersama, ruang membangun kehidupan. Jadi kalau tidak ada ruang bersama untuk membangun ruang kehidupan, apalah artinya taman? Disfungsional yang terjadi adalah kalau taman itu digunakan untuk aktivitas negatif. Taman digunakan untuk melakukan kejahatan. Itulah yang menjadi PR kita, bagaimana taman-taman yang sudah direvitalisasi itu terjaga.
Air Petra Kampung Indah Lestari dibangun di tahun 2017 dengan luas 2.700 meter persegi. Dulu ini lahan kosong. Kebetulan waktu itu sedang ada pembangunan Air Petra di Musrembang, masyarakat mengajukan tempat ini sebagai Air Petra gitu. Kemudian dari kelurahan diajukan ke sudin-sudin terkait untuk pembangunan Air Petra ini. Pembangunan di Air Petra itu idealnya 1 RW, 1 Air Petra. Kelurahan Sunteragung itu ada 6 Air Petra yang aktif, jadi totalnya itu ada 20 RW. Karena satu RW itu ada 2 Air Petra, kebetulan. Dari 20 RW, ada 5 RW yang kebagian Air Petra gitu. Kebetulan di bulan ini ada kegiatan melukis di setiap hari Sabtu dan Minggu di jam setengah 10 pagi dari Sudin Pariwisata dan Kebudayaan. Mewarnai dan melukis itu di usia SD sampai SMP. Setiap tahun pasti ada. Setiap Air Petra beda-beda ya. Jadi nggak semuanya dapat pelatihan melukis dan mewarnai. Ada juga yang membatik, menari, gitu. Di sini juga ada pengumpulan sampah botol ya, program dari Save the Children, yaitu program pilah sampah plastik. Tutupnya dibuang dulu. Tutupnya dibuang. Pilah sampah plastik itu ada keuntungannya dari pemilahan sampah tersebut. Jadi masing-masing orang pun bisa ikut berkecimpung dalam program tersebut. Jadi mereka bisa mendapatkan keuntungan, kita juga bisa mendapatkan keuntungan gitu dari program tersebut. Sampah plastik itu berbentuk botol ya, botol yang memang tidak bisa dipakai 2 kali. Itu kita bisa, botol sampo, botol minuman, botol galon, kita bisa. Merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017, pengelolaan Air Petra dialihkan ke kelurahan dengan struktur beranggotakan kader PKK. Sebelumnya di bawah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana atau BPM-PKB DKI Jakarta. Karena dulu awal-awal itu asetnya itu banyak dari Sudin Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu ada aset sendiri dia masuk ke sini. Dari Sudin Perpustakaan dia punya aset sendiri di sini. Dari Sudin Perumahan dia punya aset sendiri di sini. Semuanya dialihkan ke kelurahan gitu. Air Petra Matahari Mapar misalnya, pada tahun 2022 mengadakan renovasi bangunan dengan pendanaan murni dari APBD. Kalau pembangunan kan dari dinas ya, perawatan dan penggajian honor PJLP dari Pemda DKI. Kalau masih perbaikan kecil-kecil kita masih ada PPSU, ya masih itu tambal menambal masih kita bisa alokasi. Jadi kalau saya bilang sih agak minim ya. Fungsi Air Petra sebagai sarana edukasi non-formal terus disorot dan dikritisi. Di tengah penerapan skala prioritas dalam kebijakan penganggaran, Pemprov DKI mencatat tahun 2022 sebanyak 265 unit atau sekitar 15% fasilitas Air Petra perlu perawatan. Tak tinggal diam, instansi terkait terus berbenah. Salah satu akar masalahnya adalah transisi aset yang perlu segera dimitigasi. Tantangan pengelolaan di sini ya, paling kita berperang dengan usia bangunan sih. Kayak ya yang kita lihat saat ini, atap-atap yang seperti ini yang sudah rusak yang harusnya diperbaiki kan. Kita terkendala dengan anggaran gitu. Kelistrikan juga seperti kebanyakan itu Air Petra itu rusaknya di jalur lampu taman gitu. Jadi kondisi malam hari itu minim penerangan. Saya dulu pernah di Sutra Indah 2 itu pernah kejadian plafonnya jebol. Plafonnya karena sirkulasi airnya itu dari talang air masuk ke dalam plafon
kayak aduh sayang banget sih tempat sebagus ini, tempat sekeren ini gitu. Minim perawatan gitu. Kalau selama ini dibangun oleh Pemda, Air Petra itu, orang mengatakan, oh itu punya Pemda, bukan milik masyarakat. Sejauh mana konsep penyertaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Air Petranya? Kalau anggaran Pemda udah nggak ada, terus berhenti. Pertanyaannya, Air Petra itu anugerah atau musibah buat warga? Siapa sih yang bertanggung jawab untuk pengelolaannya? Kalau taman tidak terawat, ya itu akan terdegradasi. Bahwa persoalan utama itu terletak kepada persoalan komitmen menjalankan visi ini sebagai kota ramah anak. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi dari perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, ada nggak evaluasinya? Kita lebih senang pada output. Berapa taman yang jadi, berapa anggaran yang terserap. Tapi outcome dan impact-nya itu kurang diperhatikan. Sinergi, integrasi, antara perencana, pemanfaatan, dan pengendaliannya itu yang belum maksimal.